Waktu terasa berjalan lambat ketika setiap malam penuh tekanan dan ketidakpastian. Aku merantau ke Taiwan demi keluarga, tapi yang kutemui jauh dari janji yang dulu dikatakan. Aku hanya ingin bekerja layak, tapi yang datang justru tekanan, rasa takut, dan kehilangan arah. Hingga suatu malam, ada seseorang yang menyadari bahwa aku butuh pertolongan. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Inilah kisahku, kisah nyata seorang pekerja migran yang nyaris kehilangan segalanya, tapi akhirnya menemukan harapan. Assalamualaikum, selamat datang di Vega Story. Di sini kami angkat kisah nyata para TKW yang berjuang di luar negeri, namun justru terjerat dunia malam, cinta yang salah, dan janji palsu. Kisah ini jadi pelajaran untuk kita semua dan untuk keluarga di rumah. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, karena satu cerita bisa membuka mata banyak orang. Sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Lani. Aku berasal dari sebuah desa kecil di daerah pegunungan Jawa Tengah. Hidup kami sederhana. Sehari-hari, aku membantu ibu mengurus rumah. Kadang ikut tetangga ke ladang, atau bekerja di warung makan kalau ada yang butuh tenaga. Ayahku sudah lama sakit, sejak jatuh dari pohon saat mencari kayu bakar 3 tahun lalu. Sejak itu, beliau tak bisa bekerja seperti dulu. Masalah besar mulai muncul ketika utang orang tuaku mulai menumpuk. Awalnya hanya pinjaman kecil ke koperasi desa, 5 juta rupiah untuk biaya pengobatan. Tapi karena bunga terus berjalan dan ayah sering harus dirawat, ibuku terpaksa meminjam lagi dan lagi. Sampai akhirnya total utang kami mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Suatu hari, ada orang datang ke rumah. Ia mengaku dari agensi tenaga kerja. Ia bicara lembut, membawa brosur penuh janji. Kerja ke Taiwan, jadi pekerja restoran atau pabrik makanan. Gajinya katanya 9-10 juta rupiah per bulan. Tinggal disediakan, makan ditanggung. Cuma perlu modal keberanian dan tanda tangan. Katanya lagi, utang keluarga bisa lunas hanya dalam beberapa bulan kalau aku mau ikut. Aku waktu itu hanya 21 tahun dan pikiranku penuh rasa bersalah. Lihat ibu menangis karena tak bisa bayar angsuran dan ayah yang diam-diam ingin jual satu-satunya sawah kami. Aku tahu, aku harus berbuat sesuatu. Kata orang desa, kalau anak perempuan sudah besar, bantu keluarga itu biasa. Maka tanpa pikir panjang, aku setuju. Aku hanya tanda tangan, tanpa baca isi kertas yang diberikan. Kupikir ini kesempatan emas. Tapi aku tidak tahu bahwa keputusan itulah yang akan membawaku masuk ke dalam kegelapan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari pertama di Taiwan tak seperti yang kubayangkan. Tak ada penyambutan ramah, tak ada pelatihan kerja seperti yang dijanjikan agen. Aku dibawa ke sebuah bangunan tua 3 lantai. Dari luar terlihat seperti rumah biasa, tapi suasananya aneh, sunyi, menekan. Di dalamnya hanya ada tangga sempit, lorong gelap, dan kamar-kamar kecil tanpa jendela. Aku ditempatkan di lantai 2. Kamarnya sempit, dindingnya kusam. Hanya ada satu kipas kecil yang nyaris tak berputar. Aku berbagi ruangan dengan 3 perempuan lain yang terlihat jauh lebih lelah dari usianya. Wajah mereka muram, mata sembab. Mereka hanya melirik tanpa senyum. Salah satu dari mereka mendekatiku dan berbisik, "Baru ya?" Aku mengangguk pelan, masih berusaha bersikap tenang meski dadaku mulai sesak. Hari itu, aku hanya duduk termenung.
Tidak ada pengarahan kerja. Tidak juga penjelasan tentang kapan aku mulai bekerja. HP-ku sudah disita sejak turun dari mobil. Katanya, supaya fokus. Tapi sebenarnya, aku benar-benar terputus dari dunia luar. Bahkan untuk memberi kabar ke orang tuaku pun, aku tak bisa. Menjelang malam, seorang perempuan berusia sekitar 40 tahunan datang. Dia memakai sepatu hak tinggi dan baju mencolok. Dialah yang disebut koordinator. Suaranya tegas tapi datar, nyaris tanpa emosi. Dia menyodorkan satu set pakaian. Bukan seragam kerja, tapi gaun pendek berkilau, seperti yang biasa kupakai saat kondangan. Dia juga menyerahkan alat make up dan berkata, "Bersiap ya, kamu turun nanti malam." Aku bingung. Maksudnya bagaimana, Bu? Saya kan kerja di restoran. Dia hanya menatapku sekilas dan senyum kecil. Bukan senyum hangat, tapi seperti menyembunyikan sesuatu. Katanya, "Kamu ikut dulu malam ini, nanti juga paham." Katanya sambil berlalu. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak berangkat dari rumah, aku merasa takut. Bukan takut karena lelah, tapi karena semuanya terasa salah, terasa asing. Ini bukan seperti yang dijanjikan. Tapi aku belum berani bertanya banyak. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya prosedur awal saja, pikirku. Mungkin aku hanya salah paham. Tapi jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang berkata, "Lari sekarang atau kau akan terlambat." Malam itu akhirnya datang. Malam yang tak pernah ingin ku ingat, tapi tak bisa ku lupakan. Sekitar pukul 7 malam, koordinator masuk ke kamar. Dengan nada singkat, ia berkata, "Ganti baju, turun sekarang, tamu sudah mulai datang." Aku berdiri kaku. Gaun yang kemarin diberi masih tergantung di dinding. Warna merah menyala, pendek, ketat, tidak seperti seragam kerja yang dijanjikan saat aku di Indonesia. Tanganku gemetar saat berdandan. Aku tidak pernah bisa memakai make up setebal itu. Tapi malam itu, semua perempuan di kamar memakai bulu mata palsu, lipstik merah menyala, dan parfum yang menusuk hidung. Saat turun ke lantai 1, jantungku seakan berhenti. Ruangan itu dipenuhi lampu temaram warna ungu dan biru. Musik keras berdentum. Di sudut-sudut ruangan, ada pria-pria asing tertawa. Aku disuruh duduk di sofa panjang. Tak lama, seorang pria tua duduk di sampingku. Dia mendekat, terlalu dekat. Tangannya mencoba menyentuh pinggangku. Aku refleks menghindar. Tapi koordinator hanya melotot dari kejauhan dan memberi isyarat agar aku diam. "Temani baik-baik, ini bukan tempat buat drama," katanya saat lewat di belakangku. Hatiku hancur. Aku bukan pelayan restoran. Aku bukan karyawan pabrik. Aku dijual. Tanpa aku sadari, aku dijadikan teman duduk bayaran. Malam itu, aku ingin kabur. Tapi kemana? Pintu belakang dikunci. Ponselku tak ada. Aku sendirian di negeri orang. Ketika malam berakhir, aku kembali ke kamar dengan langkah lemas. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan rasa jijik yang menempel di tubuhku. Aku menangis, tapi pelan. Karena di tempat ini, bahkan menangis pun diawasi. Dan itulah awal dari semuanya. Hari-hari berikutnya menjadi kabut hitam yang berulang. Pagi tidur, sore dandan, malam menemani pria asing yang datang dan pergi seperti ombak. Aku bukan manusia lagi. Hanya sekadar wajah cantik yang disewakan. Setiap malam, aku memakai gaun yang berbeda. Tapi perasaanku selalu sama. Takut, malu, hancur. Beberapa pria baik, mereka hanya bicara. Tapi lebih banyak yang kasar. Ada yang mencoba meraba, ada yang memaksa.
Ada yang menyebutku dengan kata-kata yang bahkan tidak bisa kusebut di sini. Aku ingin berteriak, tapi siapa yang akan dengar? Aku ingin lari, tapi pintu selalu terkunci dari luar. Kami diawasi setiap saat, seolah-olah kami ini milik mereka sepenuhnya. Teman sekamarku, Dila, pernah mencoba kabur. Ia nekat keluar saat pintu belakang dibuka untuk bongkar minuman, tapi dia tertangkap. Esoknya, dia tidak ada di kamar. Kata koordinator, dia dipindahkan. Tapi dari bisikan teman lain, katanya dia dikirim ke tempat yang lebih buruk. Aku mulai kehilangan harapan. Apakah hidupku akan berakhir di tempat ini? Apakah keluargaku di rumah tahu bahwa anak perempuannya dijadikan barang dagangan? Setiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, Tuhan, apakah kau benar-benar ada di Taiwan? Tubuhku masih di sini, tapi jiwaku sudah mati perlahan. Kami tertawa palsu, senyum palsu, dan melayani dengan hati yang koyak. Aku bukan ingin dikasihani. Aku hanya ingin keluar dari neraka bernama tempat kerja ini. Dan saat itulah aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan tenggelam selamanya. Waktu berjalan pelan ketika kita hidup dalam ketakutan. Rasanya suatu hari seperti seminggu. Dan bagi aku yang terjebak di tempat itu, setiap malam adalah ujian mental, ujian moral, ujian bertahan hidup. Sudah sebulan lebih aku bekerja di tempat itu. Setiap malam aku berdandan, memakai baju yang tidak pernah kupilih, dan duduk di ruangan yang penuh asap rokok, tawa palsu, dan tatapan-tatapan yang membuatku merasa seperti barang. Ada malam ketika aku hanya harus duduk dan menyanyi. Tapi ada juga malam ketika tamu meminta lebih. Menyentuh tangan, mencoba mendekat, memaksa senyum saat hatiku ingin menjerit. Aku sering menatap diriku di cermin. Aku bahkan hampir tidak mengenali siapa yang kulihat. Wajahku tampak asing, senyumku bukan milikku. Aku hanya gadis desa biasa yang bermimpi menolong orang tua. Tapi kini aku berada di dunia yang bahkan tak pernah kubayangkan di mimpi paling buruk sekalipun. Pernah suatu malam, aku mencoba bicara pada koordinator. Aku memohon agar dipindahkan ke kerja pabrik atau restoran seperti awalnya. Tapi jawabannya hanya satu. Kamu punya utang, gaji belum menutupi biaya penempatan. Kalau mau pulang, bayar dulu 40 juta. Angka itu seperti tembok besar yang tidak bisa kulewati. Bagaimana mungkin aku bisa melunasinya jika uang tips saja langsung diambil oleh orang-orang itu? Kami tidak pernah tahu berapa gaji yang sebenarnya kami terima. Bahkan kontrak kerja yang katanya pernah kami tanda tanganin, aku tak ingat pernah membaca apapun. Beberapa malam aku jatuh sakit, badanku demam, kepalaku berdenyut, tapi aku tetap dipaksa turun melayani tamu. Tidak ada dokter, tidak ada istirahat. Yang ada hanya ancaman. Kalau kamu gak kerja, temenmu gantian dihukum. Dan itu benar. Satu kali, aku sempat menolak menemani. Malam itu, temanku Indah dipanggil menggantikanku. Ia tidak berkata apapun. Hanya diam dan menatap kosong ke langit-langit kamar. Di titik itu, aku mulai berpikir tentang hal-hal yang menakutkan. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat wajah ibuku. Aku ingat ayah yang dulu sering mengelus rambutku sambil berkata, "Kamu anak yang kuat, Lani." Hari-hari terus berlalu. Aku mulai merancang cara untuk kabur. Tapi bangunan tempat kami tinggal sangat terjaga. Kamera ada di mana-mana. Di depan pintu selalu ada orang yang berjaga. Bahkan jendela pun dikunci dari luar. Aku merasa seperti burung dalam sangkar. Sampai suatu malam datang 3 tamu dari luar negeri. Mereka bukan orang Taiwan,
bukan juga orang lokal. Salah satu dari mereka, aku menebak dia orang Indonesia karena logatnya, menatapku lama. Awalnya aku takut, tapi saat ia mulai bicara, aku yakin. "Dari mana asalmu?" katanya pelan dalam bahasa Indonesia. Aku menunduk. "Jawa Tengah," jawabku singkat. Ia tampak ragu, lalu bertanya lagi. "Kamu memang kerja di sini?" Aku tidak bisa menjawab, tapi air mataku mulai mengalir. Ia tampak paham. Diam-diam, ia menyelipkan selembar tisu ke tanganku. Di dalamnya ada tulisan, "Saya akan bantu, tunggu kabar." Aku tak tahu siapa dia, tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa ada harapan. Malam itu aku tidur dengan tangan menggenggam tisu kecil itu, seolah itu adalah tiket kebebasanku. 2 hari kemudian, kejadian tak terduga datang. Sekitar pukul 10 malam saat suasana sedang ramai, terdengar suara keras dari lantai bawah. Lalu langkah-langkah kaki tergesa-gesa naik tangga. Seorang perempuan berteriak, "Imigrasi! Imigrasi datang!" Semua tamu panik. Lampu dimatikan sebagian. Para perempuan disuruh masuk ke kamar dan dikunci. Aku berdesakan dengan 5 orang lain di ruang sempit tanpa ventilasi. Kami gemetar, jantungku berdegup kencang, antara takut dan berharap. Setelah sekitar 2 jam yang mencekam, pintu kami dibuka. Di luar sudah berdiri 2 petugas berseragam. Salah satunya membawa daftar nama. Mereka menyuruh kami ikut. Saat itu aku tahu, entah bagaimana seseorang di luar sana benar-benar mengirim bantuan. Aku dibawa ke kantor imigrasi Taipei, lalu ditempatkan di shelter milik KJRI, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Di sana, untuk pertama kalinya aku tidur di tempat yang tenang. Tidak ada suara musik, tidak ada ancaman. Tidak ada pria yang menyodorkan gelas atau mencoba menggenggam tanganku. Staf di shelter membantu kami mengurus dokumen, memverifikasi identitas, dan menjelaskan hak-hak kami sebagai pekerja migran. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Beberapa minggu kemudian, aku dipulangkan ke Indonesia. Saat pesawat menyentuh landasan di tanah kelahiranku, aku menatap keluar jendela dan rasanya seperti bangun dari mimpi buruk yang panjang. Kini, aku sudah kembali ke desa. Hidup tidak langsung membaik. Utang orang tuaku memang belum lunas, tapi aku tidak lagi harus mengorbankan diriku demi itu. Aku mulai bantu ibu jualan gorengan di depan rumah. Sedikit demi sedikit, kami bangkit. Aku bahkan mulai ikut komunitas perempuan korban perdagangan orang. Berbagi kisahku agar tidak ada lagi yang mengalami seperti aku. Karena jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah mimpi membantu keluarga adalah hal mulia. Tapi jangan sampai mimpi itu membutakan kita dari bahaya. Bekerja ke luar negeri bukanlah pilihan yang salah. Asal dilakukan dengan cara yang benar, lewat jalur resmi, lewat agensi yang terdaftar, dan dengan kontrak yang jelas. Karena keselamatan dan martabat kita jauh lebih berharga dari sekadar janji gaji besar. Aku, Lani, memang pernah jatuh. Tapi aku tidak tinggal di sana. Aku bangkit. Dan semoga kisah ini bisa jadi cahaya kecil untuk siapapun yang sedang terjebak dalam kegelapan yang sama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa mimpi untuk membantu keluarga adalah sesuatu yang mulia, namun harus ditempuh lewat jalan yang benar dan aman. Jangan sampai mimpi itu justru menjerumuskan kita ke dalam kegelapan, seperti yang dialami Lani yang berangkat dengan harapan, tapi akhirnya terjerumus ke dunia malam Taiwan yang penuh tekanan, ketakutan, dan kehilangan martabat. Ia hanyalah satu dari ribuan suara yang selama ini terdiam, dibungkam oleh sistem dan rasa malu. Biarlah kisah ini menjadi peringatan, pelajaran, sekaligus harapan bagi siapapun yang tengah berada di ambang keputusan besar dalam hidup. Ya Allah, lindungilah para perempuan kami dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari tipu daya manusia yang zolim, kuatkan hati mereka dalam kesendirian, dan beri jalan keluar bagi siapapun yang terjebak dalam gelapnya dunia. Berkahilah setiap niat baik, dan jadikan setiap langkah kami menuju ridho-Mu. Amin ya Robbal Alamin.
Terima kasih telah menonton kisah ini di Vega Story, channel yang menyuarakan kisah nyata para TKW yang terjerumus ke dunia malam, tersesat dalam janji manis, namun akhirnya bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Jika menurutmu kisah ini penting untuk didengar lebih banyak orang, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Satu klik darimu bisa menjadi cahaya harapan bagi seseorang di luar sana yang sedang terjebak dalam kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.